Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa'ala dalam majlis ilmu yang berbarokah setelah libur lama. Mungkin kami mohon maaf ya jika bulan ini dan bulan Desember banyak liburnya nanti. Ya, alhamdulillah banyak jadwal umroh. Ya, untuk November sama Desember ini. Taib. Yang penting pokoknya kita istiqomah menuntut ilmu siapapun ustadznya. Yang penting dia ahlus sunnah wal jamaah, mengajarkan ilmu kebaikan kepada kita. Kita istiqomah belajar ilmu sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu ya kematian. Dan termasuk ibadah yang paling mulia adalah menuntut ilmu. Maka kita terus semangat menuntut ilmu, jangan pernah berpuas diri dengan ilmu yang kita dapatkan. Karena sesungguhnya ilmu yang kita dapatkan baru dikit, belum banyak. Semakin kita mendalami ilmu agama, semakin kita merasa bahwa ilmu kita masih sedikit. Manhuman la yashba'an. Dua golongan yang tidak akan pernah merasa puas. Talibu ilmin wa talibu mal. Pencari ilmu dan pencari harta. Kalau para pencari harta saja tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka hasilkan, ya mereka terus menambah, ya maka penuntut ilmu lebih utama untuk tamak kepada ilmu. Ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu wal amalu tau'aman. Ilmu dan amal itu adalah dua saudara kembar. Wa ummuhuma uluwul himmah. Dan ibu keduanya, ibunya ilmu dan ibunya amal adalah semangat yang membara. Maka kita terus kobarkan semangat dalam diri kita untuk menuntut ilmu agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, di mana kita telah sampai pada prinsip akidah yang ke-12, yaitu berkaitan tentang iman. Berkaitan tentang iman. Imam Ahmad mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, wal imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqusu, yang bertambah dan berkurang. Yani iman bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Kama jaa fil khabar, sebagaimana terdapat di dalam khabar. Yang dimaksud dengan khabar yakni hadis. Ya, khabar yakni berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya. Yang paling sempurna. Ya, Nabi mengatakan yang paling sempurna, berarti iman itu bertingkat-tingkat. Yaitu orang yang paling mulia akhlaknya.
Ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah dan bisa berkurang. Baik. Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini membahas tentang masalah yang sangat urgen dalam agama, yaitu masalah iman. Ya, masalah iman. Dan ini termasuk pembahasan akidah yang sangat penting. Kenapa pembahasan iman sangat penting? Satu, karena iman itu adalah sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semua kebahagiaan, semua kebaikan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah iman. Ya, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Semua manusia, baik pria maupun wanita, baik miskin maupun kaya, baik tua maupun muda, semuanya dalam kerugian. Lalu Allah SWT memberikan pengecualian. Illalladzina amanu wa amilus salihah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan amal soleh termasuk bagian dari iman. Ya, jadi orang-orang yang beriman, merekalah orang-orang yang tidak merugi di dunia dan di akhirat. Merekalah orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Baik. Yang kedua, kenapa kita penting membahas masalah iman? Dan kenapa pembahasan iman dimasukkan dalam pembahasan akidah? Karena kita butuh untuk terus merawat iman kita. Ya, iman ini butuh untuk dirawat. Karena dia naik turun. Dia kembang kempes. Ya, dia pasang surut. Ya, kalau kita punya tanaman saja perlu dirawat, perlu disiram. Kalau enggak, layu, kering, bahkan mati. Kalau kita punya HP saja perlu di-charger. Iya kan? Makanya pusing kalau baterainya udah mau habis nih, cari charger. Ya, begitu juga dengan iman. Kita butuh untuk selalu mengontrol iman kita, merawat iman kita. Baik. Yang ketiga, kenapa pembahasan tentang iman ini sangat penting? Karena adanya kelompok yang menyimpang dalam masalah iman. Seperti kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa iman itu satu paket. Jika hilang sebagian, hilang semuanya. Sehingga mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu apa? Kafir dan kekal di neraka selama-lamanya. Atau juga yang menyimpang juga, yaitu kelompok Murji'ah. Ya, kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya dalam hati. Ya. Sehingga mereka tidak memasukkan amal termasuk bagian dari iman. Jadi ada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah apa? Iman ini. Sehingga kita butuh lentera, cahaya. Ya, bagaimana yang benar dalam masalah iman ini, supaya kita tidak terjerumus di dalam jerat-jerat iblis, kita tidak terjerumus dalam penyimpangan, tidak terjerumus dalam kesesatan dalam masalah iman ini. Insya Allah pembahasan tentang iman ini akan kita bahas ya secara sistematis ya dalam beberapa poin pembahasan. Yang pertama yaitu tentang urgensi iman, ya, pentingnya iman. Ini sebagai motivasi bagi kita untuk semangat membahas masalah iman, semangat menjaga iman. Karena seperti tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa iman itu adalah sumber semua kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, nanti akan kita bahas tentang iman menurut Ahlus Sunnah dan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Bagaimana definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah iman. Kemudian yang ketiga nanti akan kita bahas tentang
Ya, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Apa dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah ini? Dan yang keempat akan kita bahas juga insya Allah Ta'ala sebab-sebab ya yang menyebabkan iman itu bisa bertambah dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan iman bisa berkurang. Ya, taib. Kemudian yang kelima nanti akan kita bahas tentang masalah sholat dan hukum orang yang meninggalkannya. Ya, karena ini dimasukkan oleh Al-Imam Ahmad masuk dalam pembahasan iman. Sebagaimana di halaman berikutnya. Ini masih ada kaitannya dengan pembahasan iman. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sholat termasuk bagian dari iman. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ya, para ulama menafsirkan yang dimaksud iman kalian yaitu sholat kalian. Jadi sholat termasuk bagian iman yang paling tinggi. Ya, makanya setelah beliau membahas tentang iman, nanti beliau membahas tentang hukum meninggalkan sholat. Karena ini ada keterkaitan. Tapi kita bahas terlebih dahulu, yaitu urgensi iman. Ya, pentingnya iman. Ya, kenapa kita perlu membahas tentang masalah iman ini? Apa buah-buah manis dari keimanan sehingga kita semangat untuk menjaga keimanan? Ya, yang pertama, iman adalah sumber kebahagiaan. Jadi kalau kita pengen bahagia, kunci utamanya adalah iman. Ya, kita semuanya pengen bahagia. Tapi bahagia bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan tingginya jabatan dan tahta, bukan dengan narkoba, bukan dengan main wanita. Tapi bahagia itu kuncinya adalah dengan iman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia kepadanya. Yani hidup yang tentram, hidup yang tenang, yang bahagia. Dan kami akan memberikan ganjaran kepadanya dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan inilah yang kita cari di dunia ini, yaitu hidup tenang dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kenapa iman itu sumber kebahagiaan? Karena orang yang beriman, mereka akan sabar ketika mendapatkan ujian, dan mereka akan bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ajaban li amril mu'min, sungguh indah urusan orang-orang yang beriman. Semua urusannya baik. In asabat usarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika dia mendapatkan musibah, dia sabar. Dan itu pun baik baginya. Enggak ada istilahnya stres, enggak ada istilahnya bunuh diri. Ya, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang paling bahagia. Ahlut tauhid hum ahlus sa'adah. Kata Imam Syekhul Islam Taimiyah, ahlul tauhid, ahlul iman, merekalah orang-orang yang paling bahagia yang sesungguhnya. Yang kedua, di antara keistimewaan iman adalah iman itu adalah pintu yang mengantarkan kita menuju surga. Faktor utama untuk masuk surga adalah dengan iman. Tanpa keimanan kita tidak mungkin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan amal soleh itu termasuk iman. Sebagaimana nanti akan kita bahas. Disebutkan secara khusus setelah iman karena pentingnya amal. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah penduduk surga. Dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Jadi kunci utama untuk meraih surga adalah dengan iman. Tanpa keimanan kita tidak akan bisa masuk surga. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik diharamkan oleh Allah SWT surga bagi mereka. Wa may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya dan tempat tinggalnya adalah neraka dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong bagi mereka. Yang ketiga, ya, di antara keistimewaan iman, iman adalah faktor utama keamanan. Kalau kita ingin hati kita aman, keluarga kita aman, negeri kita aman, ya, kunci utamanya adalah dengan iman. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak menodai iman mereka dengan kesyirikan, maka bagi mereka adalah keamanan. Ya, jadi hati mereka aman, keluarga mereka aman, negeri mereka aman. Kunci utamanya apa? Iman. Makanya kalau kita pengen negeri kita negeri yang aman, negeri yang makmur, berkah, kuncinya adalah dengan ya iman. Taib. Yang ke berapa ini? Yang keempat. Di antara ya keistimewaan iman adalah keimanan adalah kunci turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini sering mendapatkan kesulitan. Kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam penyakit, ya, kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan dalam mengatasi segala permasalahan-permasalahan yang menimpa kita. Ya, tapi kalau kita beriman, maka Allah SWT akan menurunkan pertolongan. Ya, termasuk pertolongan dalam menghadapi lawan, menghadapi musuh. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan kewajiban kami, kata Allah SWT, menolong orang-orang yang beriman. Jadi kewajiban Allah SWT menolong orang-orang yang beriman. Itu janji Allah SWT. Ya, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tinggal kita beriman apa tidak. Atau cuma ngaku-ngaku saja. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian betul-betul menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian. Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan tapi kok belum datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jangan nagih janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi bertanyalah kepada diri kita. Kita sudah belum mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya? Kita sudah belum betul-betul menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Tapi yang kelima, di antara keistimewaan iman, orang-orang yang beriman, merekalah wali-wali Allah yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau kita ingin tahu siapa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah SWT, orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, jawabannya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana dalam surat Yunus, Allah SWT berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah SWT itu tidak ada rasa takut
kepanikan dalam diri mereka dan mereka tidak sedih. Terus Allah melanjutkan, siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Jadi wali Allah itu simple. Setiap yang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah SWT. Ya, nggak mesti bisa terbang, nggak mesti bisa makan paku, beling, ya. Nah, kalau dia bisa terbang, kalau dia dibacok, tapi nggak luka, tapi nggak beriman dan nggak bertakwa, itu bukan wali Allah, itu wali setan. Itu wali setan. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah punya buku Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Pembeda antara wali Allah dengan wali setan. Baik. Ini 5 keutamaan iman dan tentu masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan iman, tapi kita cukupkan 5 saja. Pembahasan yang kedua adalah ya, definisi iman, pengertian iman menurut Ahlus Sunnah dan kelompok-kelompok lainnya. Ya, kita bahas yang menurut Ahlus Sunnah terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti kita bahas bagaimana iman menurut kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah iman ini. Iman secara bahasa adalah al-iqrar, penetapan. Ya, penetapan hati. Ini ya secara bahasa. Iqrar al-qalbi, penetapan hati. Dan ini mencakup 2. Yang pertama ya, keyakinan hati dengan membenarkan berita-berita Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ya, amalan hati dengan ketundukan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara bahasa iman adalah ikrar, penetapan. Ya, penetapan hati. Penetapan hati itu ada 2. Pertama, ya, keyakinan hati, di mana hati kita yakin dengan apapun yang Allah beritakan. Seperti misalkan Al-Quran, kita yakin semua berita yang di dalam Al-Quran pasti benar. Itu namanya iman. Kita meyakini semua yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, semua yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis-hadis yang sahih, kita imani, kita yakini, kita benarkan. Itu namanya iman. Yang kedua adalah yaitu amalan hati, dengan kita tunduk. Ya, apapun yang Allah perintahkan, kita jalankan. Apapun yang Allah larang, kita tinggalkan. Nah, itu namanya iqrarul qalb. Ya, penetapan hati. Baik, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Lihat Imam Ahmad tadi mengatakan apa? Wal imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan Iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, saya nukilkan perkataan Imam Syafi'i. Wa kanal ijma'u minas sahaba wat tabi'in wa man ba'dahum. Ya, telah menjadi kesepakatan para sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka. Wa man adraknahum, dan ulama-ulama yang kami berjumpa dengan mereka. Yang dijumpai oleh Imam Syafi'i. Yaqulun, mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amal, perbuatan. Ya, wa niyah dan niat. La yujzi'u wahidun minas salas illa bil akhar. Tidak mencukupi ya
tidak cukup salah satu dari 3 hal ini kecuali dengan lainnya. Maksudnya tidak cukup hanya ucapan tanpa perbuatan. Tidak cukup hanya perbuatan tanpa ucapan. Ya, harus 3-tiganya. Baik. Demikian juga ini yang dikatakan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, Imamul Bukhari dalam akidahnya seperti dinukil oleh Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau pernah mengatakan begini. Laqitu aksar min alfi rajulin minal ulama ibil ansar. Saya berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama. Masya Allah, Imam Bukhari ya, gurunya lebih dari 1000. Bukan muridnya ya, gurunya Imam Bukhari lebih dari 1000. Saya berjumpa lebih dari 1000 ulama di berbagai dunia. Fama ra'aitu ahadan yahtalifu fi annal imana qaulun wa amal. Saya tidak mendapati perselisihan pendapat di kalangan mereka bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya. Ucapan dan perbuatan. Baik. Kita rinci ucapan dan perbuatan itu, ayyuhal ikhwah, kalau kita rinci itu mencakup 5 hal. Ya, yang pertama ucapan hati. Maksudnya ucapan hati yaitu apa? Membenarkannya. Ya, membenarkan berita-berita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini termasuk iman. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Jadi mereka betul-betul apa? Beriman. Ya, yakni membenarkan, meyakini dengan hati mereka. Taib. Yang kedua, ucapan itu yakni dengan mengucapkan syahadat. Kan tadi ucapan itu mencakup 2, ucapan hati dan ucapan lisan. Saya ulang ya. Iman itu kan ucapan dan perbuatan. Ucapan itu mencakup 2, ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati yakni dengan keyakinan, meyakini dengan berita-berita Allah dan berita Rasulullah SAW tanpa keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang kedua, ucapan dengan lisan yakni mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ya. Dan syahadat Muhammad Rasulullah. Seperti disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma istaqamu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah SWT. yakni mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mereka istiqomah di atas iman mereka. Mereka istiqomah di atas tauhidnya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan pada mereka. Ini ucapan dengan apa? Lisan. Ucapan dengan lisan. Baik. Sekarang ucapan Imam Ahmad juga dan ucapan para ulama-ulama yang lain bahwa iman itu perbuatan. Nah, perbuatan itu mencakup 3. Perbuatan itu mencakup 3. Amal itu mencakup 3. Yang pertama, amalan hati. Amalan-amalan hati itu seperti apa? Ikhlas, tawakal, ya, takut, berharap. Itu amalan-amalan hati. Ya, amalan-amalan hati. Allah menyebutkan termasuk amalan hati adalah tawakal. Ya, misalkan dalam surat Al-Anfal ayat 2 Allah mengatakan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah iman mereka.
Ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang yang beriman itu apa? Tawakal kepada Rabb mereka. Ini tawakal amalan apa ini? Amalan hati. Ini termasuk keimanan. Amalan hati. Baik. Yang kedua, amalan itu mencakup amalan lisan. Yaitu amalan-amalan yang dilakukan dengan lisan. Gak bisa, tanpa lisan gak bisa. Contohnya apa? Dzikir, baca Quran, istighfar, berdoa. Ini termasuk amalan lisan. Contoh dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ya, berarti zikir termasuk iman. Karena ini amalan apa ini? Amalan lisan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu berarti termasuk iman. Termasuk amalan lisan. Yang ketiga, amalan itu mencakup amalan anggota badan. Amalan anggota badan. Amalan anggota badan yaitu amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan badan. Seperti sholat, seperti umroh, ya, haji, ya, seperti puasa, ya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Sini, berarti rukuk dan sujud, yaitu sholat termasuk iman. Berarti, ayyuhal ikhwah, bisa kita simpulkan bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan mencakup dua. Ucapan hati, yaitu dengan keyakinan, dan ucapan lisan, yaitu dengan mengucapkan syahadat. Taib. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan mencakup berapa? 3. Ya, amalan mencakup 3. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ini definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dengan kesepakatan para ulama seperti tadi yang sudah kita nukilkan dari ucapan Imam Syafi'i, demikian juga Imam Bukhari yang mengatakan bahwa beliau sudah bertemu lebih dari 1000 ulama dari berbagai negara. Tidak ada perselisihan di kalangan mereka bahwa iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Baik. Sekarang kita berpindah iman menurut kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Di mana mereka meyakini bahwa iman itu ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Di sini sama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan. Cuma sisi penyimpangan mereka mengatakan bahwasanya iman itu satu paket. Kalau hilang salah satunya, maka langsung hilang semuanya. Ya, kalau hilang salah satunya, maka hilang semuanya. Makanya orang-orang Khawarij mengatakan, jika ada seorang muslim kemudian terjatuh dalam dosa besar, menurut mereka apa? Kafir. Kalau kafir, kekal di neraka. Sama seperti juga orang-orang Mu'tazilah. Ya, mereka menganggap kekal di neraka. Cuma kalau orang Mu'tazilah ini pelin-pelan. Dia enggak mengatakan muslim atau kafir, tapi istilahnya apa? Manzilah baina manzilatain, antara muslim dan kafir. Tapi nanti masuk neraka. Ya,
lebih konsisten Khawarij. Walaupun sama-sama sesat. Kalau Khawarij kan orang yang pelaku dosa besar berarti apa? Kafir, yang namanya kafir kekal di neraka. Tapi kalau Mu'tazilah enggak. Ya, Muslim enggak, kafir enggak, tapi masuk neraka dan kekal di neraka. Tapi natijahnya itu kesimpulannya sama. Kesimpulannya intinya menurut mereka iman itu satu paket. Jadi ini tidak harus ada semuanya. Kalau hilang salah satunya, maka hilang semuanya. Sehingga menurut mereka pelaku dosa besar kafir, ya, dan masuk neraka kekal selama-lamanya. Dan ini nanti termasuk keyakinan yang menyimpang. Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu apa? Mereka berkurang imannya, tapi tidak kafir. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'ifatanin minal musyrik, wa in ta'ifatanin minal mu'minina tatalu, fa aslihu bainahum. Kalau ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman yang saling berperang, ya, yang saling berperang dari kalangan orang beriman, Allah tetap mereka saling berperang, tapi Allah menyebut mereka masih apa? Beriman. Seperti misalkan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka saling berperang. Apakah kita mengatakan mereka kafir? Ya. Kalau menurut Khawarij, kafir. Karena melakukan dosa besar. Ya ini. Baik. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, kelompok yang kedua yang menyimpang dalam masalah iman, yaitu kelompok namanya kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah. Dan kelompok Murji'ah ini bertingkat-tingkat juga, tidak jadi satu gitu ya, bertingkat-tingkat. Ya, kelompok yang paling parah yang mengatakan iman itu hanya di dalam hati saja. Ini kebanyakan orang-orang Murji'ah. Kebanyakan orang-orang Murji'ah, ini Murji'ah paling parah ini. Mereka mengatakan iman itu cuma sekedar di dalam hati saja. Konsekuensinya berarti Fir'aun beriman. Iblis beriman, Abu Thalib beriman. Karena hati mereka apa? Beriman, cuma di dalam hati saja. Tapi disuruh syahadat, Abu Thalib nggak mau. Fir'aun hatinya beriman. Makanya Allah SWT mengatakan wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum dzulma wa uluwa. Mereka mengingkari tapi hatinya yakin. Ya, ucapannya Fir'aun ana rabbukumul a'la, tapi hatinya meyakini Allah SWT yang adalah Rabbnya, pencipta langit dan bumi. Kalau kita mengikuti pahamnya Murji'ah ini, berarti karena iman itu cukup di dalam hati saja, berarti iblis beriman, Fir'aun beriman, Abu Thalib beriman. Ya, tentu ini adalah keyakinan yang keliru. Yang kedua, Murji'ah yang kedua, yaitu yang mengatakan iman itu hanya lisan. Hanya lisan saja. Ini yang disebut dengan kelompok Karramiyah. Ya, nah, ini juga menyimpang. Karena kalau iman itu hanya sekedar di dalam lisan, orang munafik beriman apa tidak? Beriman. Karena mereka mengucapkan saya beriman, tapi hatinya enggak. Jelas ya, konsekuensi dari yang kedua ini berarti orang munafik itu beriman. Karena orang munafik mengatakan dengan lisannya saya beriman, tapi hatinya enggak. Baik. Yang ketiga, ini yang paling mending, yang disebut dengan Murji'ah fuqaha. Di antaranya adalah madhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, tapi amal tidak. Di amal anggota badan tidak mereka masukkan dalam bagian dari iman. Ya, ini yang disebut dengan Murji'ah fuqaha. Ya, Murji'ah fuqaha. Yang paling parah nomor 1, kemudian kedua, kemudian yang ketiga. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pembahasan tentang iman setelah sholat. Ya, sambil istirahat. Karena pembahasan iman tadi agak pusing ya. Tapi insya Allah kalau diulang-ulang insya Allah mudah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman bertambah dan berkurang. Tadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu qaulun wa amal. Ini yang sudah kita bahas. Lanjutnya yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan ini juga termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ya, sudah menjadi kesepakatan para ulama, tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa semua dalil yang menyebutkan bahwa iman itu bisa bertambah, berarti itu juga dalil yang menunjukkan iman itu berkurang. Karena segala sesuatu yang bertambah berarti bisa berkurang. Ya. Taib. Dalil tentang akidah ini bahwa iman bertambah dan berkurang banyak sekali. Baik dari Al-Quran, hadis, dan ijma, kesepakatan para ulama. Kita sebutkan terlebih dahulu dalil dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya iman bisa bertambah banyak. Ya, banyak. Di dalam Al-Quran ada sekitar 6 ayat yang menyebutkan bahwasanya iman itu bisa bertambah. Di antaranya firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang beriman ketika sebagian orang mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang kafir telah bersatu padu untuk menyerang kalian. Jadi Nabi dan para sahabat dulu ditakut-takutin. Wah, ini orang-orang kafir sudah apa? Mereka bersatu padu ingin memerangi kalian. Fazadahum imana. Tapi justru hal itu menambah iman mereka. Bukan malah takut, panik, tidak. Tapi justru menambah iman mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik wakil. Ya, ini yang menjadi pembahasan adalah fazadahum imana. Ya, ucapan tadi yang awalnya diniatkan untuk nakut-nakuti, tetapi justru itu menambah iman mereka, yaitu Nabi dan para sahabat. Demikian juga dalam surat Al-Anfal ayat 2. Al-Anfal ayat 2. Di mana Allah SWT mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah SWT, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yakni Al-Qur'an, zadathum imana. Hal itu menambah iman mereka. Berarti iman bisa bertambah. Salah satunya yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Makanya insya Allah nanti akan kita sebutkan salah satu faktor yang bisa menambah iman kita adalah dengan membaca Al-Qur'an. Ini di antara dalil. Saya sampaikan di antara dalil karena sebenarnya dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akidah ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, ini hanya sebagian kecil saja. Yang kedua, dalil dari hadis. Dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang juga banyak. Di antaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 73 cabang lebih. Bida itu 3 sampai 9. Jadi iman itu kata Nabi SAW memiliki 73 lebih cabang. Ya, cabangnya banyak.
Makanya sebagian ulama menulis buku seperti Imamul Baihaqi, judulnya Syu'abul Iman. Cabang-cabang keimanan. Ya, demikian juga Imam Ibnu Katsir punya buku Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Ya. Kemudian kata Nabi, a'laha qaulu la ilallah. Tingkatan iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, tauhid. Wa adnaha imatatul adha anit thoriq. Dan tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, mungkin kita pas lagi jalan-jalan terus ada paku, ada kaca, ada duri, terus kita singkirkan, itu termasuk keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu termasuk cabang keimanan. Di sini perhatikan Nabi SAW mengatakan iman itu memiliki 73 cabang lebih. Dan apakah satu tingkatan? Tidak. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Ini menunjukkan bahwa iman itu apa? Bertingkat-tingkat. Iman itu ya bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Di antara dalil juga yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang, hadis Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang muslim yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang muslim ketika dia mencuri berarti dia beriman. Apa maksudnya? Maksudnya apabila ada seorang muslim yang berzina atau mencuri, berarti imannya sedang turun. Bukan berarti kafir. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sepakat para ulama mengatakan orang yang berzina, orang yang mencuri kafir atau tidak? Tidak. Ya. Artinya dia seorang muslim ketika berzina dan ketika mencuri, ketika dia berzina itu imannya lagi ngedrop. Imannya lagi turun. Makanya dia gampang tergoda, terjerumus dalam zina, terjerumus dalam karena imannya lagi lemah. Ya, lagi lemah. Ini makna hadis ini. Ya, makna hadis ini. Jadi ini juga di antara dalil Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Salah satu yang menyebabkan iman itu bisa berkurang yaitu kemaksiatan. Di antaranya zina, ya, minum khamar, mencuri, itu menyebabkan imannya apa? Turun. Karena kemaksiatan ini salah satu faktor yang menyebabkan iman kita bisa turun. Taib. Dalil yang lain adalah dalil yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Apa tadi? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Perhatikan lafadz akmalu. Akmalu itu kalau dalam bahasa Arab namanya isim tafdil. Yang paling sempurna. Berarti iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, ada yang paling sempurna, ada yang kurang sempurna. Ya, jadi bertingkat-tingkat. Semakin baik akhlak seseorang, berarti imannya semakin sempurna. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat dan iman itu bertambah dan berkurang. Jadi ini diantara dalil-dalil dari hadis yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, tidak satu level, tidak satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Baik, ini dalil dari hadis. Dan masih banyak lagi ya dalil-dalil dalam hadis yang menunjukkan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Baik. Sekarang dalil yang ketiga yaitu dalil ijma, kesepakatan para ulama. Ya. Banyak para ulama yang menyebutkan ijma atau menukil ijma, di antaranya tadi Imam Syafi'i yang sudah saya nukilkan. Kemudian juga Imam Bukhari ya
Mereka menukilkan ijma, kesepakatan para ulama bahwa iman itu ucapan dan perbuatan dan ada lanjutannya. Dan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, saya tambahkan lagi. Dengan ucapan yang lain. Seperti Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau punya buku judulnya Al-Iman. Dalam buku tersebut beliau menyebutkan lebih dari 130 ulama. 130 ulama yang mengatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, 130. Ada juga Imam Ahmad bin Hambal juga. Beliau mengatakan ajma'a sab'una rajulan minat tabi'in wa a'immatul muslimin wa fuqaha'ul ansar. Telah bersepakat 70 tabi'in dan para ulama kaum muslimin bahwa iman itu ucapan dan perbuatan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Juga disebutkan oleh Sahal bin Mutawakkil Asy-Syaibani. Beliau mengatakan, adraktu alfa ustadin wa aksar. Saya bertemu 1000 ustadz dan lebih. Ya, 1000 ustadz lebih. Kulluhum yakulun, semuanya mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan ini cukup bagi kita yang menunjukkan kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan itu bisa kita rasakan. Antum kalau lagi semangat beribadah, antum akan merasakan apa? Ada ketenangan dalam hati. Lagi pas bulan Ramadan, lagi semangatnya ibadah, ya lagi puasa, lagi semangat baca Quran, apalagi kalau pas lagi umroh gitu ya. Ya, Masya Allah itu enak. Tinggal makan, sholat, Masya Allah. Nikmat hidup ini. Udah gak kepikiran dunia itu. Ya, nah itu tenang banget. Ya, tenang banget. Itu imannya lagi apa? Ya, lagi naik tuh. Tapi kalau kita lagi banyak maksiat, lalai dari ibadah, biasanya hidupnya apa? Sumpah, sering marah-marah, ya, galau, stres, pingin healing, ya, habis healing tambah stres, habis duitnya, ya. Nah, jadi ini dari sisi akal, dan itu bisa kita rasakan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah kalau kita lagi semangat beribadah, berkurang ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pembahasan berikutnya, sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Baik. Tentu faktor-faktor yang bisa menambah iman kita banyak. Saya sebutkan secara singkat saja. Yang pertama adalah ngaji ilmu agama. Ngaji ilmu agama. Semakin kita hadir dalam majelis ilmu, belajar ilmu agama, Quran, hadis, iman kita semakin bertambah. Makanya kalau kita ingin mencharger iman, maka charger iman yang paling baik yaitu menuntut ilmu. Ya, menghadiri majelis-majelis ilmu. Lalu mengamalkannya. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ya, percuma kalau kita hadir dalam majelis ilmu, kita tahu ilmu agama, tapi nggak diamalkan, ya berarti ilmunya nggak bermanfaat. Ya. Yang kedua yaitu baca Quran. Ya, makanya kita kalau rajin baca Quran, ya iman kita bertambah. Salah satu charger iman yang paling bagus yaitu dengan apa? Membaca Al-Quran. Seperti tadi dalam surat Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, bertambah iman mereka. Karena Al-Quran ini sangat dahsyat, barokah. Ya, sampai Allah SWT mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah."
Andaikan kami turunkan Al-Quran ini pada gunung, gunungnya akan hancur. Maksudnya apa? Gunung yang keras itu saja, andaikan Al-Quran diturunkan kepadanya, hancur, Pak. Itu gunung yang keras. Bagaimana dengan hati manusia? Tapi sebagian hati manusia ternyata lebih keras daripada gunung. Iya. Ya, dibacakan kepadanya ayat-ayat Quran, nggak mempan. Malah bilangnya, nggak asik. Murotal mah nggak asik. Kalau distelin dangdutan, wah baru goyang dia. Nah ini menunjukkan hatinya apa? Lebih keras daripada gunung. Tapi yang ketiga, di antara faktor yang bisa menambah iman adalah mempelajari sirah Nabi. Makanya penting ya belajar sirah Nabi, membaca sirah Nabi, itu penting. Ya, kita belajar bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, itu bisa menambah iman kita. Ya, bisa menambah iman kita. Bagaimana dulu Nabi SAW sampai sholat saja sampai bengkak kakinya. Padahal beliau sudah dijamin surga, diampuni dosanya. Nah itu Nabi, bagaimana dengan kita? Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, penyabar, pemaaf. Bagaimana akhlak beliau kepada keluarganya yang begitu romantis, sayang. Ya, nah itu kalau kita belajar, Masya Allah, itu bisa menambah apa? Iman kita. Ya, bisa menambah iman kita. Maka penting belajar sirah, baca kitab-kitab sirah, itu penting. Karena di dalam sirah itu macam-macam ilmu. Mau ilmu akidah ada, mau ilmu akhlak ada, ibadah ada, politik ada, dakwah ada. Baik. Yang ketiga, di antara yang keempat. Yang keempat di antara sebab faktor yang bisa menambah iman kita adalah ya membaca kisah-kisah ulama. Membaca kisah-kisah ulama. Kita kalau baca kisah-kisah para ulama itu malu sama diri kita sendiri. Belum ada apa-apanya. Ya. Contoh misalkan bagaimana kesabaran mereka. Ya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita belum ada apa-apanya Pak dibandingkan misalkan Khobbab Ibnul Arat yang disetrika punggungnya. Kita belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Sumayyah yang ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak tembus ke farjinya. Kita belum ada apa-apanya dengan Zunairah yang disiksa sampai buta. Kita belum seperti Imam Ahmad yang dicambuk, dipenjara, disiksa. Kita belum seperti Imam Malik rahimahullahu taala ya yang copoti kukunya, disiksa. Ya, kalau kita membaca seperti itu, Masya Allah itu bisa menambah apa? Iman kita. Dan kita bandingkan, kita ini belum ada apa-apanya. Paling banter baru dibilangin Wahabi, ya, kebanjiran, ya, dibilang apa? Kolot, aliran aneh, masih gitu-gitu doang. Nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para ulama kita dahulu. Nah, baca kisah-kisah itu bisa menambah iman kita. Taib. Yang bisa menambah iman kita juga adalah dengan beramal soleh. Beramal soleh. Baik, amal soleh itu bisa mencakup amalan hati, bisa amalan lisan, bisa amalan anggota badan. Seperti tadi yang sudah kita bahas, bahwa iman itu mencakup 3 tadi amalannya. Ya, amalan hati seperti apa? Cinta, takut, tawakal, ikhlas. Amalan lisan seperti baca Quran, doa, zikir, istighfar. Ya, amalan anggota badan seperti sholat, puasa, umroh, haji, sodakoh. Itu kalau kita lakukan, Masya Allah. Itu bisa menambah apa? Keimanan kita. Yang bisa menambah iman kita juga adalah selalu ingat mati, ingat akhirat. Ya, ingat surga, ingat neraka. Ingat bahwa kita semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Sering-seringlah kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan? Mati. Ya, Nabi nyuruh kita untuk sering-sering ingat mati. Supaya apa? Supaya bisa menambah iman kita. Supaya kita semangat beribadah.
supaya kita tidak terlena dengan dunia, supaya kita segera bertobat dari dosa. Ya. Nah, adapun yang bisa menggerogoti iman kita, mengurangi iman kita, membuat iman kita turun, ini juga banyak. Ya, di antaranya adalah kemaksiatan. Dan itu bisa kita rasakan kalau kita itu lagi maksiat. Maksiat itu antara dua. Satu, meninggalkan kewajiban. Dua, menerjang keharaman. Ya, kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan puasa Ramadan, ya ini bisa mengurangi iman kita. Atau menerjang larangan, menerjang dosa, melakukan dosa. Ya, seperti misalkan zina, minum khamar, mencuri, membunuh. Ini bisa apa? Membuat iman kita turun drastis. Ya, terjun bebas. Ya, makanya kita harus menjauhi dosa-dosa karena dosa ini racun. Dosa itu virus, terutama dosa-dosa besar. Terutama dosa-dosa besar, karena dosa kan ada dua ya, dosa besar dan dosa kecil. Baik. Yang kedua, di antara faktor yang bisa membuat iman kita turun adalah ya kejahilan. Kejahilan. Sebagaimana ilmu bisa mencarger iman kita, maka kejahilan bisa menurunkan iman kita. Membuat iman kita ngedrop. Ya, karena kejahilan adalah sumber kerusakan. Orang kalau jahil, akhirnya dia apa? Ya, terjerumus di dalam dosa tanpa dia sadar. Karena dia nggak tahu. Kalau yang dia lakukan adalah haram. Dia kira halal, nggak taunya haram. Ya, betapa banyak orang makan harta riba, menurut dia nggak apa-apa, padahal itu adalah haram. Makanya kejahilan adalah sumber kerusakan. Yang ketiga, teman-teman yang rusak. Karena teman ini pengaruhnya besar. Dan itu bisa kita rasakan. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, ketularan baik, kecipratan baik. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang yang rusak, teman-teman yang rusak, akhirnya apa? Ya, ketularan rusak juga. Makanya Nabi menyuruh kita selektif dalam berteman. Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan apa? Agama temannya. Maka hendaknya dia selektif dengan siapa dia berteman. Berikutnya yang bisa menggerogoti iman kita juga adalah cinta dunia. Cinta dunia. Semakin orang itu cinta kepada dunia, semakin berkurang imannya. Semakin malas beribadah. Semakin lalai dari akhirat. Ya, maka waspada dari dunia. Dunia ini hanya tempat nyebrang, bukan tempat tinggal. Nyebrang. Ya, dia hanyalah jembatan menuju akhirat. Maka jangan tertipu dengan fata morgana dunia. Ya, makanya dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, Nabi SAW membuat perumpamaan-perumpamaan tentang dunia ini supaya kita tidak tertipu. Dunia diperumpamakan seperti sayap nyamuk. Ya, dunia diperumpamakan oleh Nabi seperti bangkai kambing yang cacat. Dunia seperti makanan yang kita makan. Seenak apapun makanan yang kita makan, toh nanti kita buang ke toilet. Ya, itu perumpamaan-perumpamaan dunia supaya kita tidak tertipu. Supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak tergila-gila. Ya, karena banyak orang yang tertipu dengan dunia. Yang keberapa? Yang kelima di antara yang menyebabkan iman berkurang juga adalah ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai. Ya, kita ini sering lalai. Lalai dari akhirat, lalai dari kematian, merasa bahwa umur kita masih panjang, masih lama. Padahal kematian gak ada yang tahu. Ya, di kuburan gak ada tulisan khusus yang sudah tua. Gak ada.
Betapa banyak orang yang Masya Allah badannya sehat walafiat, ya, nggak taunya ternyata apa? Mati tiba-tiba, tapi mati mendadak. Maka jangan terlena, jangan lalai dari kematian, jangan lalai dari akhirat. Karena lalai bisa menyebabkan kita malas beribadah kepada Allah SWT, menunda-nunda taubat, ya, menunda nanti aja, entar aja. Ini semuanya adalah ya was-was setan yang ingin menghalangi kita dari kebaikan. Ya, setan adalah begal yang paling berbahaya bagi orang-orang yang beriman. Taib, masalah yang terakhir yang beliau sampaikan adalah tentang masalah solat. Ya, kita bahas sedikit aja. Wa man taraka sholata faqad kafar, siapa yang meninggalkan solat maka dia kafir. Walaysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa sholah. Tidak ada amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan kafir selain solat. Man tarakaha fahuwa kafir wa qad ahallallahu qatlah. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir dan Allah membolehkan ia untuk dibunuh. Tadi sudah kita sampaikan kenapa ini disebutkan oleh Imam Ahmad setelah membahas masalah iman, karena solat termasuk iman. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah solat. Ya. Dan beliau di sini Imam Ahmad mengatakan siapa yang meninggalkan solat maka dia kafir. Kalau meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, ya, tidak kafir. Tapi kalau meninggalkan solat maka dia kafir. Ya, ini pendapat mayoritas ahli hadis. Ya, mayoritas ahli hadis. Dan ini dikuatkan oleh banyak para ulama. Di antara para ulama yang menguatkan hal ini juga adalah Syekhu Masyayikhnya, gurunya para guru kami, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dalam buku beliau Hukmu Tarikis Shalah, hukum meninggalkan sholat, beliau menguatkan pendapat ini, bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Berdasarkan dalil yang banyak, diantaranya sabda Nabi SAW, Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus sholah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Taib. Dan untuk masalah sholat ini, ya, yang perlu diperhatikan satu, bahwa yang menjadi pembahasan perselisihan di kalangan para ulama adalah orang yang meninggalkannya karena malas. Ya, karena malas. Adapun orang yang meninggalkannya karena dia mengingkari kewajiban sholat, maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, maka dia kafir. Dengan demikian, ya, dapat kita rinci orang yang meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Seperti aliran batiniyah, kebatinan, yang mengatakan sholat itu yang penting ingat, sing penting iling, kata orang Jawa, kejawen. Ya, sholat itu yang penting ingat katanya. Maka ini kafir. Ya, tanpa perselisihan di kalangan para ulama. Karena dia mengingkari kewajiban sholat. Padahal sholat itu wajib dengan kesepakatan para ulama. Taib. Yang kedua, kalau dia meninggalkan sholat karena malas. Nah, ini yang menjadi pembahasan, perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas kafir. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab ini. Siapa yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia kafir. Ya. Dan ini salah satu dalilnya tadi. Hadis perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir. Dia berkurang imannya. Dia fasik, tapi dia tidak kafir. Ya, seperti halnya kalau dia meninggalkan apa? Kalau dia meninggalkan, ya, puasa, kalau dia meninggalkan zakat, kalau dia meninggalkan haji, maka dia tidak kafir.
Ini di antara ulama yang menguatkan hal ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Menguatkan hal ini. Jadi ini masalah perbedaan pendapat. Kalau meninggalkannya karena apa? Malas. Baik. Poin yang ketiga yang perlu dipahami, bahwa yang dimaksud meninggalkan sholat adalah kalau meninggalkan sholat secara keseluruhan atau kebanyakan. Adapun kalau meninggalkannya sekali atau orang sholatnya bolong-bolong misalkan, ya dalam sehari dia misalkan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, tapi subuh enggak, ya misalkan, maka ini tidak kafir. Yang menjadi pembahasan para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir, yaitu kalau meninggalkannya secara total atau kebanyakan. Kebanyakan itu misalkan sholatnya cuma pas hari raya Idul Fitri, Idul Adha saja. Ya, dia nggak pernah sholat. Pas Idul Fitri, Idul Adha baru sholat. Orang seperti ini apa? Kafir. Ya, ini yang menjadi pembahasan. Adapun kalau dia sholat ya dalam sehari 4 kali atau 3 kali, tapi yang 2 tidak sholat misalkan, maka ini tidak kafir. Kemudian juga yang perlu diperhatikan bahwa ini hukum secara umum. Adapun memvonis individu orang, maka ini adalah wewenang hakim. Ya, wewenang hakim. Karena mengkafirkan itu konsekuensinya banyak. Ya, berarti dia harus cerai dari istrinya. Berarti dia tidak bisa mewarisi. Berarti dia tidak boleh dikubur di kuburan ya Islam dan lain sebagainya. Makanya ini hukum secara umum, adapun secara individu untuk mengatakan, memvonis seseorang itu kafir, ini wilayahnya siapa? Atau wewenangnya hakim. Karena mengkafirkan ini konsekuensinya banyak. Ya, mengkafirkan ini banyak. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang masalah iman. Berikutnya juga tentang masalah meninggalkan sholat. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan iman kita dan mengistiqomahkan kita dalam keimanan sampai akhir hayat kita. Tapi sebelum kita tutup, kita kasih pertanyaan yang bisa jawab. Kita kasih hadiah. 2 untuk ikhwan, 2 untuk akhwat. Taib. Pertanyaan pertama. Tadi kita sampaikan iman untuk ikhwan dulu ya. Untuk ikhwan dulu. Iman menurut ahlus sunnah adalah qaulun wa amal. Ucapan dan perbuatan. Siapa yang bisa memperinci? Ucapan mencakup apa saja, perbuatan mencakup apa saja. Nah. Ucapan lisan itu apa? Ya, kalau zikir tidak. Kalau zikir itu masuk amalan lisan. Ya, ucapan dulu. Ucapan mencakup apa saja? Ucapan lisan, yaitu dengan syahadat. Baik, yang kedua ucapan hati. Ucapan hati dengan Baik, siapa yang bisa? Ucapan mencakup apa saja dan amalan mencakup apa saja? Nah. Itu amalan, tapi ucapan dulu. Baik, kurang. Siapa yang bisa? Pertama, ucapan itu mencakup 2. 1, ucapan hati, yaitu dengan apa? Keyakinan. Kalau yang kedua, ucapan lisan. Ucapan lisan itu berupa apa? Syahadat.
Perhatikan itu. Ucapan itu mencakup dua. Ucapan hati yaitu dengan keyakinan. Tanpa keraguan. Ucapan lisan yaitu dengan syahadat. Taib. Sekarang amalan. Amalan mencakup apa saja? Amalan hati. Contohnya ikhlas. Taib. Yang kedua, amalan lisan. Contohnya zikir. Taib. Yang ketiga, amalan anggota badan. Contohnya sholat. Ahsan. Barakallahu fiik. Fadal. Taib. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah iman dan bagaimana keyakinan mereka? Nah, Khawarij, terus apa? Mu'tazilah, Taib. Diperinci. Khawarij apa keyakinannya, Mu'tazilah apa, kemudian Murji'ah bagaimana? Nah, ini golongan yang pertama, yaitu kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Ya, mereka mengatakan iman itu sama seperti Ahlus Sunnah, ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Cuma mereka mengatakan iman itu satu paket. Kalau hilang sebagian, hilang total semuanya. Ya, hilang total semuanya. Sehingga mereka mengatakan orang Muslim kalau terjatuh dalam dosa besar, maka langsung hilang imannya, kafir. Ya, karena kafir kekal di neraka. Taib. Kelompok yang kedua, Mu'tazilah sama Khawarij sudah tadi. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, Murji'ah. Dan kelompok Murji'ah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yang mengatakan iman itu hanya di dalam hati. Sehingga konsekuensinya kalau iman dalam hati saja, iblis beriman, Fir'aun beriman. Taib. Yang kedua, yang mengatakan bahwa iman itu hanya di ucapan saja. Sehingga konsekuensinya orang munafik beriman. Karena munafik itu ngakunya beriman dengan lisannya. Taib. Yang ketiga, yang mengatakan bahwasanya iman itu ya apa yang di dalam hati dan ucapan dengan lisan. Tapi kalau amal tidak. Ini yang disebut dengan Murji'ah fuqaha. Murji'ah fuqaha. Taib, gak apa-apa. Fadal. Kurang-kurang dikit dah. Taib, sekarang untuk akhwat. Barakallahu fiik. Untuk akhwat. Siapa yang bisa menyebutkan faktor-faktor bertambahnya iman dan berkurangnya iman? Atau bertambahnya iman saja? Akhwat. Apa faktor-faktor bertambahnya iman? Bisa dengan ngaji, terus membaca Al-Quran, membaca kisah ulama, mempelajari sirah Nabi. Membaca sirah Nabi. Ingat akhirat, meninggalkan kemaksiatan, jadi tidak terjerumus pada kejahilan, memilih teman yang baik, apa? udah itu. Taib, sudah. Udah kebanyakan kayaknya. Taib, itu yang bisa menambah apa? Iman. Taib, berikutnya akhwat. Tadi kita sampaikan juga tentang buah manis atau keutamaan-keutamaan iman. Siapa yang bisa menyebutkan? Keutamaan-keutamaan iman. Siapa yang bisa?
Hmm? Sebagai sumber kebahagiaan, Ustaz, Sumber kebahagiaan, dan betul. mengantarkan kita menuju surga. Pintu meraih surga. Terus, Faktor utama keamanan nah, sama faktor keamanan, kunci turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pertolongan Allah SWT. Baik. Terus, yang terakhir, dan orang yang beriman adalah wali-wali Allah. wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah SWT. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.